Selamat datang di podcast SMA Santo Kristoforus 1, episode pertama yang bertemakan bertahan di dunia bisnis di masa pandemi. Sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Michelle Angela. Dan aku Felicitania. Dan kita ditemani juga nih oleh bintang tamu spesial kita, yakni Ciweni Widianti. Apa kabarnya nih, Ci? Halo semuanya, kabar aku baik banget. Thank you udah undangku jadi pembicara di podcast SMA Kristoforus 1. Sama, Ci. Oh iya, dengar-dengar Cici ini alumni SMA Santo Kristoforus 1 ya? Iya, betul banget. Aku alumni SMA Santo Kristoforus 1 lulusan tahun 2014. Oh, lama juga ya, Ci ya? Jangan ngomong gitu dong, berasa tua jadinya. Cicinya udah lulus, akunya masih kelas 4 SD. Iya, benar deh. Ya. Oke. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk ke inti pembicaraan kita. Ci, aku mau nanya nih, Ci. Cici, kapan ya mau mulai membuka usaha di dunia perkuliahan di Fatmeme? Aku buka usaha Fat Meme di bidang pastry, pengolahan kue itu mulai dari tahun 2018. Jadi bermula aku dari online, itu ketika aku mulai skripsi di kampus, banyak waktu senggang, jadi aku mulai jualan online. Setelah lulus juga aku seriuskan dan aku buka offline store di Jelambar, Jakarta Barat. Dan, Ci, apa sih yang bikin Ci tertarik ke dalam dunia bisnis bakery ini, Ci? Oke, kenapa aku tertarik di dunia bisnis? Karena sebenarnya impian aku dari kecil itu jadi entrepreneur sih ya. Kenapa pengen jadi entrepreneur? Karena ketika kita jadi entrepreneur, kita sendiri yang menciptakan kesuksesan untuk kita sendiri. Kita yang ngatur time management kita sendiri, kita yang ngatur finance management kita sendiri. Jadi semua itu nggak terbatas oleh bos atau atasan kita gitu. Dan setiap bulannya kalau kita jadi pekerja kantoran, mungkin kita yang terima gaji dari bos atau atasan. Tapi ketika kita jadi entrepreneur, kita yang memberikan gaji itu kepada karyawan. Dan itu suatu kepuasan tersendiri sih. Dan jadi entrepreneur itu kita bisa menggali kreativitas kita tanpa batas. Jadi tidak hanya terbatas dengan aturan-aturan yang ada, tapi kita gali potensial kita sendiri. Gitu. Wah, keren ya, Ci. Menurut Cici sendiri, bisnis itu apa, Ci? Kalau bisnis itu simpelnya sih kegiatan jual beli ya. Kita bikin satu produk, kita jual produk tersebut, cari marketnya, dapat keuntungan, kita kembangin bisnisnya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih konsep dari bisnis itu luas banget sih dan banyak sekali yang harus kita pelajari di dalamnya. Salah satunya yaitu seperti finance management, marketing, human resource management itu juga sangat penting sekali. Dan yang paling penting itu bagaimana cara kita menghasilkan suatu produk yang bisa laku di pasaran sesuai dengan market kita. Jadi yang pasti kita bisa menguntungkan, memberikan dampak positif untuk kita, untuk orang lain juga, mengurangi pengangguran di Indonesia dan sebagainya. Jadi konsep dari bisnis itu sebenarnya luas banget sih. Pulang pada podcast kali ini, bisnis menurut cewek ini tuh luas banget ya teman-teman. Konsepnya seperti finance, human resources, dan banyak banget. Lalu cewek ini membuka usaha perkuliahan pada 2018. Dan yang membuat Cici tertarik ke dalam dunia bisnis yaitu adanya impian menjadi entrepreneur. Dan kita mengatur segalanya sendiri. Dan kita juga bisa menggali kreativitas dan potensial dalam diri kita. Oh iya nih Ci, katanya ada promo nih buat teman-teman Kristoforian semuanya. Coba dijelasin dong Ci promonya. Iya betul banget. Jadi di sini aku mau memberikan promo untuk semua murid-murid SMA Santo Kristoforus 1. Caranya itu mudah banget, tinggal follow aja Instagram fat.meme, lalu tunjukkan kartu pelajar aktif kalian dan kalian bisa mendapatkan diskon sebanyak 20% sampai tanggal 15 Oktober. Wah, promonya lumayan ya, Ci, 20%. Oke, terima kasih, Ci. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton podcast pertama SMA Santo Kristoforus 1. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.
teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast SMA Santo Christopher 1 di episode yang kedua. Masih bersama dengan bintang tamu spesial kita, yaitu Ciweni Widianti. Halo. Nah, bagi yang telah mendengarkan episode sebelumnya, pasti tahu deh kalau Ciweni ini membuka usaha kuenya pada tahun 2018. Ciweni, aku mau nanya deh, dari awal dimulainya bisnis ini, pernah nggak sih Cici mengalami pasang surut? Sebagai entrepreneurship, pasang surut itu pasti banget ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Itu udah kayak roller coaster banget. Jadi ketika aku buka usaha ini, puji Tuhannya usaha berkembang, lalu omset naik sampai akhirnya pandemi. Nah, pandemi itu parah banget sih. Mulai dari tahun 2020 ya, itu mulai menurun. Tapi kita nggak menyerah, kita berusaha lagi, mulai new normal lagi, setelah itu PPKM. Jadi pasang surut itu udah biasa sih di bidang bisnis. Tanpa adanya pandemi juga pasti akan adanya pasang surut. Tapi pandemi ini bikin kita kayak roller coaster banget sih. Oke. Lalu perasaan Cici waktu itu gimana sih? Perasaannya yang pasti sedih sih ya, tapi sebagai entrepreneur, aku yakin semua business owner juga pasti udah antisipasi hal ini. Yang namanya bisnis itu nggak mungkin untung terus. Pasti ada di mana saat kita lagi surut, lagi turun omsetnya. Nah, itu yang pasti sedih. Tapi bagaimana caranya kita untuk bangkit kembali supaya bisnis kita nggak selamanya tenggelam? Bagaimana caranya kita bisa survive sehingga bisnis kita tetap bisa berkembang gitu. Betul banget, Ci. Aku cukup penasaran deh, Ci. Setelah jatuh bangunan tadi tuh, apa sih yang menjadi keinginan terbesar Cici untuk terus maju di bisnis ini, Ci? Kalau untuk keinginan terbesar sih pastinya untuk mengembangkan bisnis ya. Udah mengembangkan bisnis ini selama 2-3 tahun itu bukan hal yang mudah. Jadi keinginan terbesar aku pastinya untuk survive di pandemi ini. Dan setelah pandemi ini selesai, bisnis aku tetap bisa berkembang, bisa terus memberikan dampak positif untuk semua orang, juga bisa mungkin buka cabang di tempat lain. Jadi aku juga bisa rekrut banyak orang lagi dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih Ci. Jadi kesimpulan pada podcast kali ini yaitu Ciweni ini pastinya pernah mengalami pasang surut, apalagi di tahun 2020 tahun lalu. Lalu, perasaan Ciweni saat itu pastinya sedih. Tapi Ciweni ini tetap semangat meskipun sedang mengalami pasang surut dan tetap mencari suatu ide agar bisnisnya ini tetap bisa berkembang lebih maju lagi. Dan terakhir, keinginan besar Ciweni ini itu adalah bisa tetap survive meskipun di tengah pandemi seperti ini, bisa tetap berkembang, dan bisa memberi dampak positif, dan bisa membuka di cabang-cabang tempat lain. Betul banget. Kesimpulan tadi menjadi tanda akhir podcast kita hari ini. Terima kasih ya telah mendengarkan podcast kedua SMA Santo Christopher 1 minggu ini ya teman-teman. Dan thank you juga buat Ciweni ya. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah! Halo semua, welcome back again di podcast SMA Santo Christopher 1 episode ketiga dengan tema Bertahan di Dunia Bisnis di Masa Pandemi. Masih seperti minggu lalu, kita bersama Ciweni Widianti sebagai guest star podcast kali ini. Halo Ci. Oh ya Ci, kita semua tahu ya Ci, masa-masa sekarang tuh sulit banget untuk meningkatkan bisnis. Nah, Cici sendiri punya cara tertentu nggak nih untuk mengembangkan bisnisnya selama pandemi seperti ini? Oke, yang pasti sih pertamanya harus know your market ya. Kamu jual apa? Kamu jual ke siapa? Dan untuk di masa pandemi ini kita harus lebih bisa meneliti lagi sih keadaan di sekitar kita. Contohnya seperti ketika PPKM ini kita tidak diperbolehkan dine-in. Otomatis kafe aku nggak bisa terima dine-in juga. Nah, itu bagaimana nih kita menyiasatinya? Jadi ketika pandemi, aku kencengin di penjualan online cake,
Lalu juga kita adakan promo-promo, misalnya untuk yang di daerah Jelambar, mungkin aku bisa antarkan secara langsung. Lalu ada promo-promo sebagainya. Nah, itu harus lebih dikencengin di research dan penelitiannya sih. Kira-kira apa sih yang mereka butuhin? Apa yang bisa mereka enjoy di rumah mereka tanpa mereka harus keluar rumah? Gitu. Jadi harus banyak-banyak meneliti dan melakukan research. Lalu, selama melayani konsumen, pastinya Cici mendapati kritikan dong. Nah, aku penasaran nih, Ci. Gimana cara Cici menanggapi kritikan-kritikan tersebut? Bagaimana caraku menanggapi kritik-kritik dari customer? Customer sekarang itu semuanya kritis-kritis ya, apalagi adanya media sosial, ada sosmed-sosmed ini bikin kita sebagai business owner juga harus lebih aware dengan apa yang customer ini mau. Nah, bagaimana cara kita menanggapi kritiknya? Pertama, kita harus kosongin dulu gelas kita. Karena apa yang customer sampaikan kepada kita itu pastinya sebetulnya adalah dia mau yang terbaik untuk kita. Jadi kita dengarkan dulu kritikan dari mereka, kita pelajari dulu kritikan-kritikannya, lalu terima kasih, minta maaf jika ada yang tidak sesuai ekspektasi, tapi kita juga harus menseleksi kritik tersebut. Apa yang kira-kira bisa diterapkan di bisnis kita? Jadi contohnya misalnya ada 8 orang yang bilang kalau produk kita terlalu manis misalnya. Dari 10 orang, 8 orang mengatakan hal tersebut. Nah itu mungkin kita udah boleh berpikir kayak, apa nih yang harus dirubah, lalu apa yang kira-kira bisa kita kembangkan lagi. Tapi kalau misalnya hanya dari 1 atau 2 customer aja yang kritik, mungkin itu dari perspektif rasa kali ya. Jadi nggak bisa semua kritik kita telan mentah-mentah, tapi harus kita seleksi, harus kita lihat mana kira-kira yang bisa kita terapkan di bisnis kita, mana yang tidak. Tapi yang pasti kritik dari customer itu sangat penting sih untuk tahu di mana kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbaiki, bagaimana cara kita mengembangkan bisnis kita, dan sebagainya. Oke, cara menanggapinya positif sekali ya, Ci. Keren sih. Dan kalau misalnya nih, Ci, aku mau membuka bisnis. Kira-kira menurut Cici yang harus aku lakukan untuk pertama kalinya tuh apa sih, Ci? Hal yang harus pertama kali dilakukan yang pastinya banyak research sih. Jadi apa sih yang mau kamu jual? Apa yang mau kamu jadikan bisnis? Marketnya cocok nggak di tempat kamu? Apakah kalau kamu menjual produk itu, apakah akan laku nih? Misalnya kamu jual di SMA Santo Kristoforus 1. Nggak mungkin kamu misalnya jualan misalnya alat pijit misalnya. Itu kan hal yang sangat bertentangan ya. Jadi kamu harus tahu dulu market kamu siapa, lalu apa yang kamu jual, tentuin konsep bisnis kamu sendiri tuh mau bagaimana. Lalu harus bikin plan dan mengikuti zaman sih. Kayak contohnya sekarang itu zamannya sosial media, jadi kamu juga harus aktif di sosial media untuk mempromosikan bisnis kamu. Yang pasti harus bikin perencanaan-perencanaannya sih. Jangan sampai kamu cuma jualan, tapi tidak ada perencanaan, jadinya nggak maksimal gitu. Baik, terima kasih. Jadi, kesimpulan pada podcast kali ini, cara mengembangkan bisnis di tengah pandemi, yaitu dengan bisa meneliti dan menyiasati permasalahan kita nih, misalnya kayak sekarang pandemi. Jadi Cici contohnya berjualan dengan cara online yang kreatif. Lalu, cara menanggapi kritikan konsumen adalah mendengarkan kritik konsumen, berterima kasih, dan menseleksi serta mengevaluasi produk yang kita buat. Dan terakhir, ketika kita ingin membuka bisnis, yang harus dilakukan adalah lihat marketnya, apa yang kita jual, dan membuat plan atau perencanaan terlebih dahulu, lalu mengikuti tren yang ada. Oke. Oh iya, teman-teman, jangan sampai kita kehabisan promo belanja 20% di Fatmeme ya. Syaratnya tinggal kasih unjuk kartu pelajar Santo Kristoforus 1 yang masih aktif, dan follow Instagram @fat.meme ya. Dan promonya ini hanya berlangsung sampai tanggal 15 Oktober tahun 2021. Yuk dibeli teman-teman sebelum kehabisan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast di episode ketiga ini. Dan see you di podcast di minggu depan. Dadah.
teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast SMA Santo Kristoforus 1 di episode yang terakhir. Masih sama seperti podcast-podcast sebelumnya, kita masih kedatangan alumni SMA Santo Kristoforus 1 ini, yaitu Ciweni Widianti. Yeay, kan Cici bisa dibilang cukup berpengalaman ya, Ci, di bidang bisnis. Aku mau tahu deh pendapat Cici. Apakah kita cocok buka bisnis di saat kondisi yang sekarang ini? Di kondisi yang saat ini sebetulnya cocok nggak cocok sih ya untuk memulai bisnis, tergantung dari bisnisnya itu apa. Contohnya misalnya sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya, jadi kadang-kadang ada PSBB, PPKM. Jadi kalau misalnya kamu mungkin mau membuka bisnis misalnya kafe atau restoran yang mengutamakan dine-in, menurut aku itu hal yang terlalu beresiko sekarang. Karena kita nggak tahu ke depannya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, apakah pandemi ini udah selesai atau belum. Mungkin selesai belum sih ya. Jadi kalau misalnya untuk buka bisnis yang mengutamakan dine-in, aku rasa terlalu beresiko. Tapi kalau misalnya kamu mau membuka bisnis, misalnya contohnya cake, atau mungkin makanan-makanan yang bisa enjoy di rumah, atau juga mungkin produk-produk yang bisa kamu manfaatkan di rumah, menurut aku ini hal yang positif sih ya, dan untuk waktu menurut aku juga nggak masalah. Karena selama produk itu bisa kita nikmatin di rumah, kita nggak harus keluar rumah, aku rasa fine-fine aja sih untuk memulai bisnis di masa pandemi ini. Oke. Lalu banyak juga loh Ci, anak-anak muda yang sekarang nggak patah semangat untuk membuka usaha di saat seperti ini loh Ci. Kira-kira apa pendapat Cici melihat mereka yang berani membuka usaha bisnisnya? Oke, aku senang banget sih karena aku sih ngelihatnya mulai dari pandemi ini banyak banget entrepreneur muda yang memulai bisnisnya. Dan itu menurut aku suatu hal yang positif banget karena sebenarnya presentasi entrepreneur di negara kita itu sangat kecil dibandingkan negara tetangga-tetangga kita. Jadi untuk menjadi entrepreneur itu menurut aku hal yang sangat positif. Semakin banyak entrepreneur, semakin banyak kompetitor, dan itu juga membuat kita semakin menggali kreativitas kita bagaimana cara bersaing di dunia bisnis ini. Tapi semakin banyak entrepreneur, berarti juga semakin banyak peluang usaha, atau kita bisa memberikan banyak peluang lapangan kerja kepada orang-orang. Jadi itu bisa mengurangi pengangguran, dan menurut aku itu hal yang positif banget. Dan untuk entrepreneur muda, jangan patah semangat, karena dunia bisnis itu susah-susah gampang sih ya. Tapi yang pasti sih aku senang banget sih ngelihat banyak banget anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang masih kuliah udah mulai buka bisnis sendiri di zaman sekarang. Terakhir nih Ci, aku mau minta saran dan nasihat dari Ciweni dong untuk mereka, para anak-anak muda yang ingin membangun bisnisnya nih Ci. Oke, kalau untuk dari aku sendiri sih harus perbanyak network ya. Mungkin kalau misalnya ketika kalian yang masih sekolah, aktiflah di sekolah. Misalnya ikut organisasi-organisasi kayak misalnya OSIS, atau kamu aktif di ekstrakurikuler. Nanti setelah lulus, kalau misalnya kamu kuliah, juga aktif di kampus, ikut organisasi, perbanyak network. Atau kalau kamu langsung kerja, juga kamu harus aktif di tempat kerja kamu. Jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi kita juga harus menjemput bola, kita yang harus aktif supaya kita juga perbanyak network, perbanyak teman dan sebagainya gitu. Karena sukses itu bisa didapat dari mana aja, nggak harus jadi entrepreneur. Tapi kalau misalnya kamu mau buka bisnis sendiri, kamu harus siap kerja kerja lebih ekstra dibandingkan orang lain. Karena kita nggak kerja dari jam 9 sampai jam 5, tapi kita bisa kerja 12 jam, 14 jam, mungkin 15 jam sehari. Jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang nggak bisa kerja terlalu lama, aku rasa kamu belum siap sih jadi entrepreneur. Karena jadi entrepreneur itu menguras tenaga, pikiran banget. Terima kasih ya Ci, advice tuh teman-teman, diingatnya tuh kalau jadi entrepreneur tuh harus menguras tenaga banget. Jadi kalian harus siap-siap, jangan patah semangat. Oke, jadi kesimpulan pada podcast terakhir kali ini adalah kalau mau buka bisnis di saat pandemi seperti ini tuh cocok nggak cocok, tergantung dari bisnis apa yang akan kita buka.
Yang penting selama kita buka bisnis itu dapat dinikmati oleh para konsumen-konsumen kita selama di rumah aja. Lalu, pendapat Ciweni mengenai anak muda yang berani membuka bisnisnya itu adalah, menurut Ciweninya sendiri itu merupakan hal yang sangat positif. Dan dari situlah kita dapat menggali kreativitas kita untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya, agar bisa berkembang terus dan maju terus. Lalu yang terakhir, saran dan nasihat dari Ciweni adalah perbanyak network kita seperti gabung organisasi, OSIS, atau pas nanti kuliah gabung BEM, dan jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Pokoknya yang penting perbanyak teman, dan ketika membuka bisnis, itu harus siap bekerja sendiri dan atur waktunya sendiri. Karena ketika kita membuka bisnis, itu dapat menguras tenaga kita dan pikiran kita. Betul banget. Sayang banget nih teman-teman. Ini kali terakhir kita bisa sharing bareng sama Ciweni tentang bisnis. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya Ciweni Widianti sudah bersedia hadir di sepanjang episode podcast kita. Sama-sama, terima kasih juga ya. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita dari episode 1 sampai episode yang keempat. Dan teman-teman jangan lupa ya buat cek-cek Instagram usahanya Ciweni ini, yaitu di Instagram @vet.meme. Saya Michelle Angela pamit undur diri. Dan saya Felicia Tanya pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Bye-bye.